A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah dapat sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini, apalagi melaksanakan sholat ini yang berjamaah, dan yang dapat kita biasakan dan kita tetapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bermohon kepada Allah, ibadah yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa selawat serta salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan, rahmat, kesejahteraan diberikan untuk Nabi kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan harapan kita banyak berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan nanti bonus pahala ataupun syafaat daripada beliau ketika kita telah berada di alam mahsyar. Kaum muslimin sedang Jumat, rahimakumullah. Firman Allah yang kita bacakan pada khutbah kita kali ini adalah bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Di mana di sini diamanatkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohon pertolonganlah kamu kepada Allah, yaitu dengan sikap sabar dan dengan mendirikan sholat. Sungguhnya yang demikian itu adalah amat berat, kecuali adalah bagi orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Ada 3 anjuran Allah dalam ayat ini. Yang pertama sekali, agar kita selalu mohon pertolongan, mohon perlindungan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan kepada kita supaya kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu itu adalah dengan doa. Jika kita dianjurkan untuk berbuat, untuk bertindak, melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, diawali dengan doa. Bahkan pagi hari saja kita setiap selesai sholat itu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar kami menjadi orang yang selalu zikir, ingat kepadamu, orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu,
Dan kemudian kami bermohon kepadamu ya Allah, supaya ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang terbaik. Wa husni ibadatik, ibadah yang terbaik kami persembahkan kepadamu ya Allah. Dah mulai dianjurkan, disuruh kita untuk berdoa, bermohon. Karena dalam setiap perjalanan kita, dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu, di dalam melakukan sesuatu itu, ada saja ganjaran-ganjaran, ujian-ujiannya ada. Maka awalilah selalu untuk mohon pertolongan kepada Allah, yaitu diawali dengan doa. Maka setiap usaha yang kita lakukan, apa saja yang akan kita perbuat untuk mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan bagi diri kita, mulailah dengan berdoa. Biasakan berdoa. Dan berdoalah kita dengan sungguh-sungguh, benar-benar mengharapkan dari apa yang kita doakan itu. Ada namanya yang diistilahkan dengan kita dalam berdoa itu disebut dengan mahabbah. Sungguh-sungguh mengharapkan, sehingga kalau kita setelah selesai berdoa itu, walaupun bagaimana keadaannya diri kita, kita tidak boleh berputus asa kepada Allah. Kita terima. Jangan kita beranggapan kita sudah payah, sudah lama kita berdoa, tetapi mengapa doa kita belum dikabulkan? Mengapa nasib kita seperti ini terus, sehingga berprasangka kepada Allah? Nah, ini tidak baik kita lakukan dalam berdoa. Tapi yakinlah kita, benar-benar kita berharap kepada Allah, dan kita yakin doa kita pasti diijabah oleh Allah. Dan juga dalam berdoa kita jangan cepat-cepat tergesa-gesa supaya doa kita dikabulkan. Berdoa kita sekarang, nanti hendaknya dapat hasilnya, jangan. Sehingga kita dianjurkan berdoa ini dengan tidak bosan-bosannya kita berdoa, dengan selalu kita bersungguh-sungguh dan berharap kita Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Satu. Kemudian yang kedua, barengilah doa kita itu dengan sikap yang disebut dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Berdoa kita, memohon kita perlindungan kepada Allah, iringi dengan sifat sabar. Sabar. Karena bagaimanapun keadaan kita, apapun, seberapapun pendapatan kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar. Sehingga sudah sering kita sampaikan bahwa ada kekuatan sabar ini apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan bisa menjadi orang yang istiqomah, orang yang bertawakal ketika dia memiliki yang namanya sifat sabar. Apa buktinya? Ketika seseorang mendapatkan musibah atau sesuatu hal yang tidak dikehendaki kedatangan, itu kan musibah. Dia tidak mengendaki, dia belum mengharapkan, dia kehilangan, dia ke rumah kebakaran, orang yang dicintainya yang pergi meninggalkan untuk selama-lamanya, anak yang disayanginya, orang tua yang dibanggakan, suami istri yang dicintai, dipanggil oleh Allah. Maka sesungguhnya itu tidak dikehendaki, itu adalah musibah. Maka dikala seseorang itu mendapat musibah, ujian yang seperti ini, dengan dia memiliki sifat sabar, maka dia akan bisa menjadi orang tabah menghadapi ujian-ujian Allah itu. Sabar. Kemudian juga dengan memiliki sifat sabar,
seseorang itu akan bisa menjadi orang yang tekun dalam melaksanakan ketaatan. Sabar, sholat saja kita kaum muslimin selanjutnya diminta kesabaran kita untuk menunggu. Sekarang ini sholat Jumat belum selesai, kan kita tunggu, sabar kita menunggu dengan taat, dengan patuh kita. Itu bukti kita adalah orang yang sabar. Sebelum selesai sholat kita tunggu sampai selesai. Tidak ada kita yang menggerutu seandainya imam panjang ayat yang dibacanya. Berarti kalau orang yang menggerutu, mengomel ketika ayat dibaca oleh imam di depan agak panjang, tidak ada kesabaran dalam ketaatan. Termasuklah kita dalam bulan puasa itu, sebelum lagi beduk berbunyi, kan kita tahan untuk melatih kesabaran kita. Sebelum beduk berbunyi, sebelum azan maghrib berkumandang, kita belum boleh lagi makan dan minum. Orang yang sabar dia akan bisa menahan. Maka sifat sabar ini memberikan kekuatan kepada seorang. Begitu juga terhadap yang dilarang oleh Allah, dia bisa menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan karena dia memiliki sifat sabar. Maka begitu juga setelah kita berdoa, kalau kita memiliki sifat kesabaran yang kuat, maka apakah Allah saat ini mengabulkan, atau mungkin beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi dikabulkan oleh Allah, dia akan tetap beribadah, dia akan tetap berdoa, dia akan tetap beribadah, dia tetap baca Al-Quran. Apalagi kita baca Al-Quran ini kaum muslimin saat Jumat, berzikir kita ada. Hendaknya yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Berzikir, baca Al-Quran itu kan suatu perbuatan baik yang hendaknya kita biasakan. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia berzikir atau membaca Al-Quran. Suatu ketaatan. Nah, orang yang tidak akan sabar, tidak akan bisa menahan, tidak akan bisa dia selalu untuk melaksanakan zikir, selalu istiqomah dalam baca Al-Quran. Walaupun satu ayat, beberapa potong ayat baca Al-Quran, hendaknya kan kita biasakan setiap hari atau malam hari di mana kesempatan kita. Orang yang akan sabar, dia akan selalu mentaati itu, dan kemudian dia akan sabar menerima pemberian Allah. Yakin dia, kalau sekarang belum tampak hasilnya kita berdoa, maka suatu saat nanti, tidak hari ini, suatu masa nanti atau di yaumil mahsyar, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin adanya. Sabar, ini kekuatan sabar. Kemudian juga minta tolong kita kepada Allah, yaitu melalui ibadah salat. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Dengan salat kita tahu bahwa salat bisa sebagai penenang di dalam kehidupan kita. Karena inti salat ini kita lihat adalah juga zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tambah dengan salat-salat nawafil, salat sunnah. Duhanya, salat sunnah malam hari. Ibaratnya kita salat nih kaum muslimin saat Jumat, ibaratnya kita sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ini ibaratnya hanya pokok kewajiban dasar yang baru kita laksanakan. Yang mana tambahannya adalah ibadah-ibadah sunnah. Apa tambahannya? Nah, apalagi kita mengharapkan balasan sholat kita menjadi baik, sementara yang pokok, yang wajib ini tidak kita laksanakan. Dan ibadah-ibadah sunat itu ibaratnya adalah seperti penambal ibadah sholat kita yang pokok ini kalau kurang ditambal dengan ibadah sunat. Nah, kalau yang pokoknya benar, yang kurang, maka bagaimana kita akan menambalnya? Nanti dilihat sholat kita, bagaimana sholat kita. Kalau baik sholat kita, maka baik amal-amal kita yang lain. Kita Rasulullah menyampaikan dalam hadis. Tapi kalau jelek amal ibadah sholat kita, jelek pula lah hasil ibadah yang lain.
Nah, belum sempurna ibadah sholat kita, dilihat sholat-sholat sunat yang lain yang kita lakukan. Jadi sholat bisa membawa keselamatan bagi seseorang. Sholat adalah tiang daripada agama kita. As-sholatu imaduddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia seperti orang yang menegakkan agamanya yang kokoh, berdiri dengan kokoh. Tetapi siapa yang sudah melalaikan, menganggap remeh ibadah sholat ini, maka dia sudah mulai akan runtuh agamanya sendiri. Kaum muslimin sanjungan rahimahullah. Mengapa sholat dengan sholat bisa menjadi pertolongan? Karena dengan sandaran sholat inilah batin hati kita manusia ini akan selalu istiqomah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat ini kita lakukan dengan khusyuk. Kisah Sayyidina Ali ketika dia tertusuk panah, sehingga diceritakan kapan panah itu diambil kembali, bagaimana dia ketika melaksanakan sholat. Cabutlah anak panah itu ketika dia sholat, karena ketika sholat itulah pertolongan Allah ada padanya. Kemudian ketika sholat itulah dia benar-benar khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat itu kan bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak merasakan anak panahnya diambil oleh sahabat yang lain ketika dia sholat. Kaum muslimin sanjungan rahimakumullah. Tapi selanjutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Semuanya itu adalah amat berat, sulit, kecuali tidak agak sulit adalah bagi orang yang khashiyin, bagi orang yang khusyuk. Apa arti khusyuk? Orang yang selalu hadir hati dan jiwanya dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan selalu berdoa, dia akan selalu bersabar dan melaksanakan sholat dengan istiqomah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang khusyuk, kedekatan dirinya itu ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibaratnya kalau kita sholat saat ini, melaksanakan sholat secara pribadi kita, kalau bisa kita menampilkan kekhusyukan dalam sholat kita, maka insya Allah doa-doa kita, nilai-nilai kesabaran dan ketaatan untuk melaksanakan ibadah sholat sendiri akan kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin sanjungan rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita raih yang namanya kekhusyukan dalam sholat. Dalam arti secara umum adalah kedekatan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita latih selalu dalam ibadah sholat kita, sehingga kita berdoa kepada Allah dan memiliki sifat sabar akan dapat kita raih dan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya al-amsal la'allakum turhamun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.